Baik teman-teman ya, bertemu lagi bersama saya. Bukan dalam rangka review buku ya, buku yang kemarin, tapi kita selingan aja teman-teman ya. Kita bahas terkait tentang sasajen dan sastra genre ya teman-teman. Baik, sampurasun, salam Nusantara bagi kita semua. Baik teman-teman ya, kita sering mendengar terkait eh, kalimat sastra apa sasajen ya. Bahkan sepintas kalau mendengar kata sasajen itu eh, konotasinya yang negatif langsung ya, yang ada dalam alam pikiran kita ya. Begitu mendengar kata sesajen itu pasti yang terbersit dalam pikiran itu terkait eh, persembahan atau memberi makanan sesuatu yang gaib gitu teman-teman ya. Memang sudah terlalu dicap jelek ya, karena propaganda-propaganda yang menyudutkan atau mendiskreditkan ya teman-teman, dari zaman semenjak masuknya pengaruh ajaran-ajaran baru ya kepada negeri kita, atau di zaman kerajaan dulu, bahkan dianggap sesuatu yang musyrik ya teman-teman kalau kita menyajikan sesajen itu. Tapi pada dasarnya ya, kalau kita hayati, kita telah teman-teman ya, sesajen ini, sajen ini dalam arti arti bahasanya ya, sesajen adalah sebuah konsep filosofi dalam kebudayaan Jawa yang merujuk pada tindakan pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan. Sebenarnya artinya itu sangat tinggi ya teman-teman, dimana kita di saat memberikan sesuatu itu kita tidak mengharap imbalan ya dari sesajen itu. Kalau orang lokal zaman dulu, orang yang masih menghayati arti dari kepercayaan itu ya, kepercayaan tentang sesajen itu, bahkan dia menganggap itu adalah bentuk rasa syukur ya teman-teman, kepada sang pencipta melalui apa, melalui eh, sesuatu ciptaannya, melalui ciptaannya gitu ya teman. Jadi yang saya bilang tadi, sesajen ini bentuk rasa syukur ya teman-teman, tanpa kita mengharap imbalan memberi itu ya. Kenapa disebut rasa bersyukur? Karena telah manusia ini secara tidak langsung telah terhidupi ya teman-teman dari alam, dari produk-produk yang dihasilkan Tuhan ya, yang dihasilkan Tuhan. Contohnya kita makan, minum, dan sebagainya. Tanpa sesuatu perantara yang kita makan, niscaya badan kita itu berkembang ya teman-teman, atau hidup berkelanjutan. Maka dari itu kan, untuk berterima kasih kepada Tuhan itu, berterima kasihlah kepada yang memberi gitu kan. Contohnya kita telah memakan nasi atau jagung atau singkong dan segala macamnya, atau tergantung di mana ia tinggal ya teman-teman, atau tergantung dia memakan bahan pokok ya.
Jadi untuk rasa syukur kita ya menyajikan sesuatu itu dengan eh, makanan yang kita makan ya. Contohnya yang disajikan itu beras, kopi, telur dan segala macam lah. Itu perwakilan dari eh, yang ada di alam semesta yang berkaitan dengan manusia ya. Itu adalah simbolnya ya teman-teman, tanpa kita mengharap balasan atau imbalan, karena kita sudah diberi itu tanpa kita mengharap balasan, kita secara tidak langsung sudah diberikan. Terus bentar teman-teman ya, bahkan tradisi itu sekarang berasimilasi dengan kepercayaan yang datang dari luar ya teman-teman. Kita masih melakukan eh, hidangan makanan ketika dalam acara yang digelar di rumah kita ya. Di situ kita memberikan makanan kepada tamu yang disajikan, itu termasuk sasajen ya teman-teman, atau potong tumpeng, padahal itu masih erat sama kita ya. Cuma terkadang yang disalah artikan itu yang berbentuk sesuatu yang disimbolkan, yang disajikan ketika dalam acara-acara tertentu ya. Kalau di orang Sunda ini ada disebut acara besar kuningan ya, hajat laut, serentahun atau hajat hajat hutan, hajat kebun, hajat rumah disebutnya. Itu bukan berarti kita memberi makanan kepada sesuatu yang tidak ada ya. Hanya bentuk rasa syukur aja teman-temannya. Bentuk rasa syukur dari apa yang kita dapat ya. Itu agar apa? Agar eh, semesta ini atau alam semesta ini memberikan yang diberikan kepada kita itu bermanfaat ya teman-teman. Cuma semenjak ada pemahaman baru yang datang ke Nusantara, menganggap itu sesat ya, itu musyrik, karena pada dasarnya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu belum tentu kebenarannya ya, hanya melihat sepintas dari luar saja tanpa mendalami artinya ya teman-teman. Ataupun mereka tahu tapi memang itu harus disingkirkan kan, diasingkan, dihapuskan dengan mempropagandakan bahwa itu tidak benar atau sesat dan segala macam yang saya tadi bilang ya. Tapi dengan kemajuan zaman sekarang, dengan keterbukaan di dunia media sosial, banyak tokoh-tokoh yang spiritual membuka itu ya teman-teman, menerangkan itu bahwasanya sesajen ini tidak yang seperti dipikirkan kan. Mungkin dulu eh, dianggap begitu itu dipropagandakan tidak baik karena ada dasarnya ya teman-teman, karena ada mitos atau ada
pemahaman tentang cara untuk menghancurkan suatu bangsa itu memang satu itu kaburkan sejarahnya, gitu. Sejarah sejarahnya itu harus dikaburkan, diburamkan, bahkan kalau bisa dihapuskan ya. Dua, putus hubungan dengan leluhur. Tiga, buat narasi jika leluhurnya itu bodoh atau primitif, tidak berbudaya dan tidak beragama. Nah itulah poin ketiga ya teman-teman, termasuk eh, anggaplah leluhurnya itu bodoh gitu kan, bahkan primitif, apa yang dia telah ciptakan itu dianggap eh, jelek. Itu memang terasa ya teman-teman, karena konon katanya Nusantara ini dengan berbagai macam kerajaan atau dinasti zaman dulu ya, itu paling susah ditaklukkan ya teman-teman, kalau tanpa konsep yang tiga tadi itu ya, termasuk yaitu ajarannya disesatkan, bahkan hanya dianggap kepercayaannya teman-teman, tidak dianggap agama, bahkan dianggapnya juga animisme, dinamisme ya, penyembah pohon, penyembah batu, padahal pada dasarnya tidak demikian ya, tidak terlihat secara kasat mata gitu teman-teman.